menandakan suara-suara makhluk gaib gitu. Dibuka tralisnya ya kayak Tarsan gitulah. Gitu. Adik saya bilang pesan, jangan lama-lama ya gitu. Terus kata adik saya, kok perasaan gue nggak enak ya, kiki kayak suara burung gitu. Cuman kalau kata di sono ya kayak ada kuntilanak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa pada malam hari ini, sahabat channel, saya akan menceritakan tentang pengalaman yang terjadi di kehidupan saya. Malam ini saya akan menceritakan tentang tidur ditemenin sama Mbak Kunti. Itu sahabat channel. Penasaran? Inilah kisahnya. Video sebelumnya masih bercerita tentang kemarin saya cerita tentang yaitu harta karun di rumah kakek di daerah Kebumen ya sahabat channel. Dan di sini masih ada seputaran yaitu di rumah kakek saya juga nih sahabat channel. Jadi tentang kisahnya itu tidur bersama Mbak Kunti yaitu tahun 2000-an saat saya masih di tempat kakek saya. Nah, kebetulan itu hari libur nih sahabat channel. Ketika hari libur tuh jadi kan ibu dan adik saya itu tinggal di Jakarta gitu. Akhirnya liburan adik saya nih akhirnya diberangkatkan untuk liburan di Kebumen nih sahabat channel. Jadi berangkat naik kereta, ketemulah dengan saya gitu sahabat channel. Jadi ibu saya nggak ikut. Nah, tibalah adik saya itu sore sekitar jam 4:30 tuh. 4:30 dia ketok pintu, "Assalamualaikum," katanya gitu kan. Pas kebetulan saya ada di ruang tamu sahabat channel. Biasa kalau kita di kampung tuh lagi nyapu-nyapu, lagi bersih-bersih sahabat channel gitu kan, bantuin kakek dan nenek saya sahabat channel. Setelah saya sudah melihat adik saya, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam." Akhirnya masuk nih sahabat channel. Masuk, salaman ya kan. Terus tanya kabar ya kan, gimana kabarnya adik, gimana mama di sana gitu kan sahabat channel. Akhirnya setelah tanya kabar ramah tamah, akhirnya saya ajaklah dia ke kamar gitu sahabat channel. Nah, di kamar itu mohon maaf nih ya, zaman dulu ya sahabat channel. Jadi kamar saya tuh namanya waktu SMP di tahun 2000-an lah, hampir semua anak SMP itu di tahun 2000-an tuh saya coret-coret sahabat channel. Jadi kamar saya tuh nggak ada bersih-bersihnya. Pokoknya saya coret-coret gitu kan. Coret pakai pilok semua. Cat-cat yang di dalam kamar saya tuh saya coret-coret sahabat channel. Ya waktu dulu emang kotor lah gitu, jarang nyapu gitu kan, buang sampah sembarangan, nggak ada tempat sampah ya. Pokoknya yang masuk kamar saya insya Allah lah gitu, nggak lama pasti cepet pulang lah. Kebetulan datanglah adik saya ini sahabat channel dengan komplain segala rupa gitu sahabat channel, ya kotor lah inilah gitu kan. Kebetulan waktu itu saya lagi belajar ngerokok tuh sahabat channel, ngerokok ya kan, untungnya di mana-mana. Dulu tuh ada nyusun. Jadi kalau kita habis ngerokok, bungkusnya kita susun sahabat channel gitu. Susun belajar ngerokok, beli sebungkus ada duit ya kan, kadang beli setengah, kadang batangan gitu ya sahabat channel. Nah, tibalah saat malam ya sahabat channel gitu. Jadi saya udah ceritain tentang sosok kamar saya gitu sahabat channel. Pokoknya berantakan lah, nggak ada bersih-bersihnya gitu sahabat channel gitu. Nah, setelah malam itu ya sekitar jam 8:30 lah, setelah
saya dan adik saya makan, dan adik juga ditanya sama kakek nenek gimana kabarnya, sekolahnya gitu kan. Peringkat-peringkat sekolah biasa kakek nenek tuh kalau kalau ketemu ya menanyakan sekolahnya gimana, peringkat berapa gitu, kalau orang-orang dulu gitu seperti itu. Dan 8:30 kita selesai persiapan. Nah, begitu sampai jam 9 nih sahabat channel, adik saya nanya gitu kan. Ini musim hujan gitu kan. Gak ada apa di sini gitu. AP gitu. Iya, masa nggak pernah AP anggur putih? Iya, gitu kan. Ada, beli gitu. Sono warungnya gitu. Jam 9 sih masih buka. Nah, adik saya bawa uang dan saya juga punya uang, ya patungan tuh sahabat channel gitu kan. Patungan pas persis waktu itu keadaannya tuh malam Jumat sahabat channel. Pas malam Jumat. Hujan rintik-rintik gitu kan. Tapi kita nggak ngeh kalau itu tuh malam Jumat, hujannya rintik-rintik gitu. Biasa di kampung tuh ciri khas tuh kalau emang udah ada sesuatu tuh kayak menandakan suara-suara makhluk gaib gitu sahabat channel. Ya udah, karena saya yang tahu posisi warungnya, ya kan. Jadi namanya kita mau keluar beli minuman ya sahabat channel, tapi jangan ditiru ya, ini zaman dulu sahabat channel. Kalau sekarang mah insya Allah udah bismillah memperbaiki diri. Nah, zaman dulu. Nah, karena saya yang tahu posisi warungnya ya sahabat channel buat beli anggur putihnya itu, ya kan. Kita mau keluar tuh nggak bisa. Jadi kalau mau keluar tuh pasti banyak pertanyaan. Jadi di jendela kamar saya, kalau zaman dulu itu kotak gitu. Nah, itu diteralis sahabat channel kayak penjara. Jadi cuman teralis aja gitu. Nanti ditutup gitu, kamarnya udah diteralis terus ditutup, dikunci lah. Nah, itu saya buka. Nah, teralisnya itu karena udah lama itu bisa dibuka teralisnya, ya kayak Tarsan gitulah, gitu kan, kayak Tarsan gitu sahabat channel. Akhirnya saya buka, ya kan. Nah, saya lompat dari situ sahabat channel malam Jumat itu. Akhirnya saya keluar gitu. Cuman adik saya pesan gitu, karena lihat pemandangan kamar saya tuh banyak coret-coretan, ya kan. Adik saya bilang pesan, jangan lama-lama ya gitu. Iya udah, gampang gitu. Terus kata adik saya, kok perasaan gue nggak enak ya gitu. Udah, emang baru pertama kali kesini mah kayak gitu. Gue juga dulu kayak gitu dek gitu. Ya udah, akhirnya saya turun, ya kan. Saya jalan dengan keadaan tuh hujan rintik-rintik sahabat channel. Jalan, ya kan, sambil menikmati rokok sebatang ya sahabat channel, sampai ke area warungnya. Saya bilang gitu kan, kebetulan yang jual tuh ibu-ibu yang jaga. Bu, beli 2 botol dong bu gitu. Oh iya mas, nanti diambilin gitu kan. Akhirnya saya bawa tuh, biasa bungkus pakai plastik gitu kan, plastik hitam biar nggak terlalu mencolok gitu kan. Nah, setelah udah itu gitu sahabat channel, udah saya saya balik gitu kan. Saya bawa tuh botolnya balik lagi ke rumah kakek saya gitu kan. Jalan gitu kan, sambil hujan masih rintik-rintik juga sahabat channel. Nah, sesampainya di jendela tadi gitu kan, saya langsung, kan ditutup tuh, saya ketok-ketok, dek buka dek gitu. Kebuka tuh ininya, jendelanya gitu kan. Sebelum saya masuk mau dari luar ke dalam gitu, berarti kan botolnya saya kasih dulu ke adik saya gitu kan. Nah, adik saya tuh oh iya gitu kan, nyamperin. Cuman yang kelihatan tuh sosok tangannya aja sahabat channel, tangannya aja nih
begitu saya kasih masuk ke dalam gitu, seakan-akan kayak diterima gitu, seakan-akan kayak diterima, jebret gitu kan. Begitu saya kasihin, karena emang pikiran saya dia udah pegang ya sahabat channel, saya lepas itu. Begitu saya lepas, apa yang kejadian sahabat channel, itu jatuh, botolnya itu jatuh, 2 botol pang gitu kan, kayak suara gelas pecah lah, cuman berapa biji gitu. Nah, adik saya tuh lompat gitu, lah gimana katanya gitu, gimana kok dipecahin, gue kaget baru bangun tidur. Nah, saya bingung, lah bukannya lu tadi yang nerima gitu kan. Enggak, gue lagi tidur. Wah, bingung kan. Terus saya tanya sama adik saya, lah terus gimana dek? Ya udah nih beli lagi lah gitu, gue masih ada pegangan. Lah bukannya lo yang tadi yang nerima? Enggak, gue lagi tidur, ya kan. Ya udah, daripada ribut nanti ketahuan malah kita beli minuman sama kakek nenek, ya udah saya jalan lagi gitu. Saya jalan lagi, ketemu ibu yang jaga lagi, bu beli lagi bu, saya bilang gitu kan. Lah cepet amat katanya minumnya. Enggak bu, jatuh. Lah gimana, sayangin, dia bilang gitu. Ya nggak tahu lah bu, beli nih ceritanya. Udah sampai di depan kamar ya kan, saya pastiin lagi, dek saya giniin. Akhirnya adik saya nyamperin, dek nih pegang lagi nih gitu. Sebelum gue masuk, gue pastiin kan, nih dek gitu, oh kepegang nih tangannya nih gitu kan, pastiin lagi, ntar jatuh lagi nggak dek? Enggak, ini gue udah bangun. Oh, udah saya lompat lah ke jendela gitu sahabat channel, lompat masuk ke jendela ya kan, saya rapetin lagi tralisnya biar nanti kakek saya sama ini begitu lewat pintu samping mau ke kebun biar nggak mencolok gitu sahabat channel. Saya rapiin, saya tutup jendelanya gitu. Biasalah apa namanya, kita mulai ngerokok dulu gitu. Adik saya nanya, gimana sekolah lo aman gitu kan. Saya juga tanya balik, gimana sekolah lo deh, aman nggak gitu kan. Nah sambil itu ya kita tuang-tuangin gitu kan. Udah habis beberapa botol itu nggak kerasa tuh kita udah 1:30 tuh sahabat channel, udah 1:30. Nah karena kita apa namanya agak ketawa cengenges ya sahabat channel. Nah akhirnya ada suara-suara yang kayak suara apa namanya, hik 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 hik, hik. Kayak suara burung gitu. Cuman kalau kata di sono ya kayak ada kuntilanak gitu sahabat channel. Ya udah kita habisin tuh 2 botol tuh kita habisin airnya biar kita tuh cepet istirahat gitu sahabat channel. Akhirnya udah ngantuk. Nah jadi masuk ke kamar saya tuh, jadi ininya ada 2, kasurnya ada 2 sahabat channel. Jadi saya di sini, adik saya di sini gitu kan. Emang kamarnya agak panjang, lemarinya 1 terus di kayak ada 2 gitu sahabat channel. Nah udah tidur masing-masing kan, karena kasurnya kecil pas buat berapa, pas buat 1 orang. Udah pas saya tidur ya kan, adik saya juga tidur sambil ngobrol-ngobrol tidur gitu sahabat channel. Habis tidur, nah begitu sambil tidur nggak berapa lama tuh udah sama-sama tidur, saya mendusin dah gitu kan, sambil bayangan saya sambil pusing-pusing gimana karena minum anggur putih ya kan. Saya lihat kok adik saya tidurnya sama pakai baju putih gitu, rambutnya panjang gitu kan. Saya lihat, lah bukannya adik saya datangnya sendiri. Ya udah gitu, ya udah saya apa namanya, saya roin aja, ya udah saya tidur gitu sahabat channel. Sambil saya tidur ya kan. Nah tibalah saatnya pagi gitu sahabat channel. Pagi ya nggak pagi-pagi banget karena waktu itu apa namanya pas hari Sabtu kan emang udah liburan kan.
bangun agak siangan gitu sahabat channel. Begitu bangun gitu kan, saya bangunin, dek bangun dek, udah siang, bilang gitu kan. Dan akhirnya adik saya bangun gitu, cuman saya ketawa-ketawa aja, semalam tidur sama siapa. Terus kata adik saya, nanya ke saya, lah ini gue mau nanya, lu tidur semalam sama siapa? Lah jadi adik saya ngeliat, ya kan? Terus apa namanya, saya ngeliat gitu. Jadi wallahu alam, saya nggak tahu tuh antara tidur yang mana gitu sahabat channel, kok jadinya sama-sama ngeliat gitu kan. Nah kebetulan adik saya tuh mimpi gitu bahwa dikejar-kejar sama kuntilanak gitu. Jadi apa, persis di belakang pintu kamar saya itu ada pohon besar sahabat channel, ya nggak tahu lah apa itu sarangnya atau gimana, di tengah-tengah perkebunan salak gitu sahabat channel gitu. Cuman yang pada akhirnya kita sama-sama cerita dan aneh dan jadi penasaran sahabat channel, itu sih pengalaman yang saya rasain ketika adik saya dan apa namanya, adik saya berlibur di tempat kakek saya daerah Kebumen gitu. Jadi ambil kesimpulannya ya, memang tuh dulu pas bujangan emang kamarnya tuh kotor banget sahabat channel. Ya banyak-banyak coretan yang mungkin si Mbak Kuntinya tuh seneng banget gitu sahabat channel. Jadi ya saya juga jarang sholat gitu dulunya, kotor di mana-mana gitu, sepatu apalah, baju juga ditumpuk-tumpuk, ya mungkin menjadi sarang kunti lah istilahnya gitu sahabat channel. Mungkin itu aja pengalaman yang saya ceritakan sahabat channel. Jadi usahakan kamar tuh harus bersih sahabat channel, jangan ada coret-coretan kayak saya dulu gitu, takutnya jadi sarang kunti gitu. Itu aja. Terima kasih buat sahabat channel yang udah selalu support channel ini. Semoga Allah kasih keberkahan buat sahabat channel semua. Baiklah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.